Rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih diberi kesehatan, di mana kita semua mengetahui dunia saat ini sedang mengalami fenomena wabah yang begitu luar biasa kita kenal dengan nama virus corona. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga kelak kita tercatat sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kami dari panitia izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu.
mengatakan basyiru yassiru wala tu'assiru basyiru wala tunafir. Buatlah bikin susah mereka dan buatlah orang gembira dan jangan kalian bikin orang paling mudah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita ambil makna terkait dengan tema yang akan kita bicarakan? Yang pertama, bahwa beragama Islam itu harus menggembirakan, harus tabsyir. Mengapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Islam hadir untuk menegakkan kemaslahatan hakiki dunia akhirat. Kemaslahatan yang dibawa juga bermaksud menghindari kerusakan atau menolak kemadaratan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, menilai kisah dan hadis tersebut, maka sebenarnya berislam itu adalah pada hakikatnya adalah meletakkan landasan-landasan maslahah, kemaslahatan kehidupan baik dunia maupun sampai di akhirat nanti. Seperti kisah yang di atas tadi, yang dialami oleh Rasulullah sendiri, satu kasus yang justru menggelikan bagi Rasulullah, karena sudah melakukan dosa. Coba bayangkan, yang namanya berkumpul dengan istri di siang hari di bulan Ramadan, itu sebuah dosa. Dan kafaratnya pun berat, seperti yang tadi ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama tadi adalah, mampu enggak kamu memerdekakan budak? Ternyata dari pertanyaan-pertanyaan Rasulullah, dari jawaban-jawaban Rasulullah itu, solusi yang diberikan oleh Rasulullah itu ternyata seorang tadi ternyata memang tidak mampu semuanya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu memang selalu mengedepankan kemaslahatan umat. Coba kalau hukuman atau kafarat tadi terus dilakukan ataupun diberlakukan pada orang tersebut tanpa ada solusi, tanpa ada hal-hal yang meringankan, maka tentu orang ketika mau memasuki Islam pun juga terkesan berat, abot. Padahal kalau melihat dari kisah tadi, ketika seseorang itu dengan hukum awal, hukum asli itu tidak mampu, maka ada alternatif. Ada solusi. Solusi tidak mampu, maka masih ada solusi lagi. Masih ada keringanan-keringanan yang bisa dilakukan oleh orang tersebut. Sampai orang tersebut pun sama sekali tidak melakukan sesuatu. Justru Rasulullah memberikan contoh bagaimana orang tersebut menghadapi Islam itu tetap solutif. Jadi bukan yang menyulitkan dan menyesakkan, tapi Islam itu memberikan solusi bagi umatnya. Ketika kewajiban tidak bisa dilakukan, maka ada solusi yang namanya rukhsah, keringanan. Ini. Oleh karena itu, seperti yang pertama bisa kita tangkap dari kisah dan hadis Rasulullah tadi adalah bahwa Islam itu menegakkan kemaslahatan bagi umatnya, dunia dan akhirat. Jadi istilah maslahah ini
Karena orang tadi memang nggak mampu. Jawaban dia, tidak akan mampu ya Rasulullah. Sehari saja saya sudah tidak kuat. Jadi, kemudian bagaimana kalau memberikan makan 60 orang miskin? Dia itu orang miskin sendiri. Jadi nggak akan mampu dia. Maka dia katakan tidak mampu ya Rasul. Kemudian, mampu nggak kamu bersedekah? Tidak mampu ya Rasulullah. Akhirnya terdiamlah Rasulullah. Nah, setelah terdiam, ternyata ada seseorang, entah seseorang itu malaikat ataupun siapapun, ya, yang membawa sekeranjang kurma. Dan akhirnya oleh Rasulullah sebagai solusi akhir adalah diberikan kurma itu untuk disedekahkan pada orang lain. Ternyata untuk sedekah kepada orang lain dengan kurma itu pun ternyata dia masih mengeluh, nggak akan mampu ya Rasulullah. Karena apa? Di kampung ini tidak ada orang yang lebih kere atau lebih melarat daripada saya dan keluarga saya. Akhirnya Rasulullah geli. Ya. Setelah itu barusan Rasulullah mengatakan, ya sudah, kurma ini buatlah makan untuk keluarga. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu sesuai dengan hadis Nabi tadi, yassiru wala tu'assir. Jadi buatlah mudah, jangan membuat sulit. Ya. Kemudian buatlah gembira, jangan kau buat orang lain itu berpaling muka. Ini bagaimana cara kita untuk menyampaikan Islam itu seperti itu. Tapi dengan tanda petik mestinya, tidak terus digampangkan, ya. Kemudian seenaknya sendiri, tidak. Pasti ketika kemudahan itu diberi, pasti ada alasan. Kalau dalam bahasa hukumnya itu ada illah. Ada sebab yang menjadikan dia harus diberikan keringanan dari hukum yang ada. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, Islam hadir untuk menegakkan keadilan. Ya. Jadi dari kisah dan hadis Nabi tadi bisa kita tangkap bahwa Islam itu hadir adalah untuk menegakkan keadilan. Adil tidak hanya dalam menyangkut urusan-urusan di antara sesama muslim, tapi juga adil menyangkut hubungan dengan orang yang non-muslim juga. Ini kita masih ingat dalam firman Allah itu mengatakan, ya, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jadi di dalam ayat sebelumnya mengatakan wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Jadi jangan sampai kebencian kepada kita, kepada seseorang, pada seorang kaum, sekelompok agama, itu menjadikan kita tidak bisa berbuat adil. Maka kata Allah dalam ayat tadi, i'dilu, berbuat adillah. Karena adil itu akan menghadirkan takwa. Ini kisah yang paling populer yang sering kita dengar adalah seorang gubernur pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, yang dimana dia memaksa seorang Yahudi Ahlul Kitab yang rumahnya di depan masjid, kemudian diminta untuk berpindah, dan orang Yahudi itu tidak mau, tapi oleh gubernur yang menjadi bawahan daripada Umar bin Khattab itu kemudian dipanggil. Dan apa yang terjadi? Ketika gubernur itu sampai di hadapan khalifah, maka khalifah
menggoreskan tulang dengan pedangnya, menggoreskan pedang di atas tulang. Itu menunjukkan bahwa kepada siapapun kita memang dituntut untuk berbuat adil, apalagi kepada sesama muslim. Kepada yang non-muslim pun juga kita harus berbuat adil. Ketika ada dua yang bermasalah antara non-muslim dan muslim umpamanya, tapi ternyata dari segi tinjauan hukum muslim itu salah, ya harus dikatakan salah. Hak kebenaran diberikan pada orang yang non-muslim atau sebaliknya. Jadi itulah yang namanya adil. Karena keadilan itu tidak hanya untuk sesama muslim saja, tapi keadilan itu harus diberikan kepada orang non-muslim juga. Jadi itulah titik tekan bahwasanya Islam hadir itu karena membawa keadilan, menegakkan keadilan. Kemudian yang ketiga, Islam hadir tidak menyulitkan. Ini yang bisa kita tangkap dari kisah dan hadis tadi, bahwa Islam hadir itu tidak menyulitkan umat. Ya. Dalam satu ayat awal surat Toha itu ya, Toha ma anjalnal Qur'ani tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah menegaskan dalam ayat itu, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran itu agar kamu menjadi payah, menjadi susah. Ya. Ma anzalnal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut. Jadi sekali lagi, Islam datang bukan untuk membuat kesulitan, karena Islam itu mudah sesuai dengan fitrah manusia. Maka dalam ayat dikatakan faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Jadi Islam itu sesuai dengan fitrah. Ya. Dalam ayat surat Al-Baqarah itu dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali ya sesuai dengan kemampuannya. Tapi bukan berarti kalau kita mampu ngaku tidak mampu, itu salah. Jadi ketika seorang muslim diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa, ya, itu berarti Allah sudah mengukur kemampuan manusia itu. Maka nggak boleh, Islam itu mempermudah kok, tidak menyusahkan, maka berarti saya boleh tidak berpuasa. Enggak begitu. Ketika kita mempunyai kemampuan untuk berpuasa, ya harus melaksanakan puasa itu, kecuali kalau ada alasan, kecuali kalau ada udzur syar'i. Misalkan sakit, ya boleh enggak puasa dulu. Ya kan? Misalkan bepergian jauh, umpamanya, boleh kita tidak berpuasa. Nanti di lain waktu di sahur mesti. Bagi orang yang bekerja keras, ya boleh dia tidak berpuasa. Jadi ada alasan-alasan, bukan berarti kemudian mengukur Islam itu tidak menyulitkan kok. Berarti kan tidak menyusahkan, berarti kalau saya tidak puasa kan nggak apa-apa, bukan begitu. Jadi ada alasan. Maka kemudian seperti tadi yang saya katakan bahwa Allah itu menghendaki kemudahan bagi umat manusia dan tidak menghendaki kesusahan bagi mereka. Dalam ayat surah Al-Baqarah itu ya, yang terkait dengan kewajiban puasa itu ada ayat mengatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Jadi Allah itu menghendaki kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kalian untuk bersusah. Jadi karena ayat ini terkait dengan puasa, berarti puasa itu sebenarnya bukan susah.
Jadi, karena ayat ini dari puasa itu sebenarnya bukan dari kisah dan hadis tadi, maka memberikan makna dan arti bagi kita bahwa Islam itu datang tidak membawa kesulitan. Kemudian yang keempat, Islam hadir untuk meringankan beban. Nah, ini sudah tidak menyulitkan tapi meringankan beban. Seperti di dalam surah Al-Maidah ayat 101, itu ayatnya kebetulan tidak, laptop saya tidak bisa untuk menulis Arab, ya tak tulis Latin, Arab Latin. Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 101 itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu bertanya kepada nabimu, ya, tentang sesuatu yang belum dijelaskan. Intu bedalakum, apabila sesuatu dijelaskan kepadamu, tasukum, maka akan menyusahkan kamu. Ya. Wa intas alu anha khina yunazzalul Quran, dan apabila kamu bertanya ketika Al-Quran itu diturunkan pada kamu, tubdalakum, maka yang kamu pertanyakan itu mesti akan dijelaskan. Ya. Afallahu anha, Allah memberikan keringanan, ya, dari persoalan yang kau tanyakan itu. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Saudara-saudara sekalian, dari ayat ini memang ada satu kisah, ya. Setelah saya baca di dalam satu tafsir itu, ayat itu ada satu kisah yang menjadikan latar belakang turunnya ayat, ataupun disebut dengan asbabun nuzul. Ya, ini sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Hurairah. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkhutbah di hadapan kami. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Nah, ini terkait dengan persoalan haji. Wahai manusia, para manusia, Allah telah memfardukan kepada kamu beribadah haji. Nah, Rasulullah mengatakan fahajju, maka laksanakan haji itu. Tapi ternyata ada seorang laki-laki, seorang sahabat yang nyeletuk, faqala rajulun. Ada seorang laki-laki yang bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah haji itu tiap tahun ya Rasulullah? Fasakata, ketika Rasulullah ditanya itu, beliau diam. Sampai orang yang bertanya itu mengulangi 3 kali. Ya, maka Rasulullah menjawab, la, tidak. Walau qultu na'am, seandainya aku mengatakan iya, kalau haji itu dilaksanakan tiap tahun, la wujibat, maka haji itu akan diwajibkan setiap tahun. Walau wujibat lamastata'tum, kalau haji itu diwajibkan setiap tahun, pasti kalian tidak akan mampu, apalagi seperti sekarang. Kalau haji diwajibkan setiap tahun, ora iso. Wong antrine wae wis 17 tahun. Jadi daftar saat ini antri itu nunggu 27 tahun lagi. Kok iso nglakoni setiap tahun? Maka kata Rasulullah tadi, kalau haji itu diwajibkan, kalau saya jawab na'am, iya, maka haji itu akan diwajibkan setiap tahun. Kalau haji diwajibkan setiap tahun, pasti kalian tidak akan mau. Maka kata Rasulullah, tsumma qala, lalu Rasulullah bersabda, dzaruni ma taraktukum. Ya. Jadi enggak usah kamu itu menanyakan sesuatu yang aku tidak katakan. Fanuzilat, maka turunlah Al-Maidah ayat 110. Jadi
ayat ini menjadikan satu bukti bahwasanya Islam itu memang tidak terlalu membebani berat kepada umatnya. Ya, kadang-kadang beban itu menjadi berat tatkala manusia itu memberatkan diri sendiri, banyak bertanya, banyak persoalan, ya seperti yang pernah dialami oleh para Bani Israel itu ya. Ya, di dalam hadis dikatakan kasratus soal, mereka itu banyak sekali pertanyaannya. Jadi nek kon korban sekedar sapi, juga usah kriterianya kayak apa, itu cepat dilakukan. Tapi bertanya sapi yang bagaimana, sapi yang warna apa, akhirnya jadi berat. Dalam ayat itu dikatakan nyaris mereka tidak menemukan jenis sapi itu. Karena apa? Akibat dia bertanya sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Nabi. Maka kita di dalam umat Islam, di Islam ini juga sama, bahwasanya pertanyaan kepada Nabi terhadap sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Nabi, ya seperti yang tadi dikatakan dalam hadis tadi, digambarkan dalam hadis. Jadi Nabi mengatakan fahajju, Allah itu memfardukan pada kalian untuk melakukan haji. Maka laksanakanlah haji itu. Tapi sahabat masih bertanya, apa tiap tahun haji ya Rasulullah? Lah kan akhirnya memberat sendiri. Ya, ini hal-hal yang memang harus kita hindari, dan itulah Islam yang ada, yang kita peluk itu punya sifat-sifat yang seperti itu, sebagaimana digambarkan di dalam kisah-kisah yang ada tadi. Kemudian yang kedua itu tadi yang menggembirakan ya. Jadi kenapa kita berislam harus bergembira, harus mengembirakan. Mengembirakan itu bukan kemudian tepuk tangan, beribadah dengan cara bertepuk tangan, enggak, seperti orang-orang lain pun enggak. Ya. Bergembira itu ya bagaimana orang itu dengan Islam itu merupakan solusi kehidupan. Islam itu memberikan makna dan solusi bagi kehidupan. Sehingga orang yang dekat dengan Islam, seperti yang pada masa Rasulullah, ternyata Islam itu solutif. Ya. Islam itu memberikan solusi bagi kehidupan. Sehingga orang yang masuk Islam itu senang. Maka tadi dalam hadis tadi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Nah, sekarang yang berikutnya dari tema tadi, beragama harus mencerahkan. Ya, jadi bermuhammadiyah bermuhammadiyah itu juga beragama. Bukan berarti Muhammadiyah itu agama, enggak, tapi Muhammadiyah itu bagian dari paham terhadap Islam, pemahaman terhadap Islam kita yang dipahami menurut kaidah Muhammadiyah. Nah, ini saya nukil dari apa yang dikatakan oleh ayahanda kita, ya, yaitu Pak Haidar Nasir. Beragama Islam adalah praktik kehidupan pemeluk agama yang jiwa, pikiran, sikap, dan tindakannya berlandaskan pada agama yang dianut. Jadi orang yang beragama itu total, bukan hanya ibadahnya saja, tapi totalitas. Di sini dikatakan jiwa, pikiran, sikap, dan tindakannya harus berdasarkan pada agama yang dianut. Kalau di dalam bahasa Islam kita itu beragama itu harus kafah. Berusaha untuk kafah walaupun kita belum bisa kafah. Menyeluruh, komprehensif. Dengan beragama manusia itu beriman sekaligus berilmu. Jadi maka dengan beragama manusia itu beriman sekaligus berilmu dan beramal sesuai dengan nilai-nilai dasar dari agama itu sendiri. Jadi orang yang berislam katakan itu ya, itu berarti di samping dia beriman, dia juga dituntut untuk beramal, ya, beriman, beramal, berilmu, ya, beriman, berilmu, beramal sesuai dengan nilai-nilai dasar yang ada dalam Islam. Ya.
Adapun beragama yang mencerahkan, tentu saja praktek hidup setiap orang beragama, khususnya di kalangan kaum muslimin, itu mencerahkan itu artinya ya yang melahirkan perubahan ke arah penuh cahaya Islam, sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beragama yang mencerahkan itu ya, beragama, seorang yang beragama itu agama bukan untuk pribadinya, tapi agama juga untuk masyarakat. Sehingga keberadaan seorang yang beragama di masyarakat itu memberikan satu cahaya pencerahan dalam kehidupan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita memaknai bermuhammadiyah atau berislam yang mencerahkan itu, ya berislam yang dimana keberadaan kita, bermuhammadiyah yang dimana keberadaan kita ini paling tidak memberikan kehidupan aman di masyarakat sekitar kita. Syukur-syukur kalau kita memberikan sebuah perubahan dalam masyarakat. Ya. Jadi kita mampu membuat perubahan pada masyarakat kita. Karena memang simbol dari kemajuan itu adanya perubahan. Jadi masyarakat maju itu pasti diawali dengan sebuah perubahan-perubahan. Termasuk perubahan berpikir, perubahan bersikap, perubahan berbuat, beramal. Maka seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti ini. Ya. Sampai-sampai bisa dikatakan nih, bagi seorang Muslim ya, yang mengaku sebagai Muslim itu memang harus melekat antara kewajiban untuk menjalankan Islam secara menyeluruh sehingga merupakan pengejawatan langsung dari Islam itu sendiri. Jadi kalau di Rasulullah ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah wahai Ummul Mukminin, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Jadi kalau dijawab akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran, berarti Rasulullah itu Al-Quran hidup. Ya. Inilah wujud daripada dari pencerahan kita di dalam beragama. Kalau itu kita bawa kepada Muhammadiyah, ya bagaimana Muhammadiyah kita yang bisa mencerahkan, yaitu ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, betul-betul kita ya tadi paling tidak keberadaan kita menjadikan aman, bukan menjadi masalah. Kalau orang itu datang di suatu tempat kemudian membuat masalah dalam arti sosial kemasyarakatan ya. Tapi kalau masalah akidah ya bukan masalah lagi. Akidah itu kan sebuah keniscayaan yang pasti dimiliki oleh setiap individu tadi. Jadi bukan masalah kalau akidah, kalau keyakinan. Tapi kalau dalam sosial masyarakat tentunya ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah itu. Kita ada di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat akan menjadi aman. Syukur-syukur kalau kita bisa membuat perubahan demi perubahan yang ada di dalam masyarakat. Itulah yang disebut dengan mencerahkan. Jadi, saudara-saudara sekalian, seperti yang pernah dilakukan oleh founding fathers kita, yaitu beliau Haji Ahmad Dahlan. Itu ketika beliau memahami Islam itu ya komprehensif, ya. Jadi bukan Islam hanya bisa dibaca, Islam hanya dihafal, Islam hanya dalam konsep, ya. Enggak. Tapi Islam yang dipahami oleh Haji Ahmad Dahlan itu Islam yang aplikatif, ya. Islam yang amaliyah. Jadi bukan hanya Islam dalam konsep, tapi Islam yang betul-betul membumi, yang bisa dirasakan manfaatnya
bagi masyarakat. Karena apa? Islam itu kan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu memang turun hadir dalam rangka memberikan kemaslahatan, kebaikan di dalam masyarakat. Maka kehadiran Islam itu pun harus seperti itu. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan betul-betul memahami konsep Islam itu yang waktu itu memang hanya sekedar sebagai hafalan, sebagai pajangan, ya, punya Al-Quran tapi nggak pernah disentuh, tapi hanya diletakkan di rak, nggak pernah disentuh, nggak pernah dibaca, apalagi dipahami dan diamalkan. Maka pemahaman Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak seperti itu. Jadi Islam itu betul-betul harus applied, ya, harus dijalankan, diwujudkan di dalam kehidupan. Tidak boleh hanya dalam konsep yang mengawal. Itu yang dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Islam yang dibawa oleh beliau sehingga melahirkan gerakan Muhammadiyah, persyarikatan Muhammadiyah, itu adalah Islam yang betul-betul amaliyah. Maka dari awal gerakan Muhammadiyah yang menggembirakan dan mencerahkan itu sampai sekarang kan tidak pupus, tidak berhenti, bahkan terus ngeremboko. Ya, ini menunjukkan bahwa memang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan semua yang mengikuti beliau, termasuk kita ini, memang bagaimana berusaha untuk menjadikan Islam, agama kita ini yang betul-betul membawa manfaat dalam kehidupan, yang bisa dirasakan kemaslahatannya untuk kehidupan. Oleh karena itu, inti daripada bermuhammadiyah yang menggembirakan dan mencerahkan itu tentunya kita kembali pada apa yang dicontohkan awal Rasulullah SAW dalam menyampaikan Islam, ya, dengan prinsip-prinsip yang kami sebutkan tadi. Kemudian bagaimana dipraktekkan pula oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam membangun awal munculnya gerakan Muhammadiyah. Jadi dengan seperti itulah maka Islam dan gerakan yang kita miliki ini tetap akan memberikan manfaat sepanjang masa, ya, sampai akhir hayat. Makanya kita tidak menghendaki yang namanya Muhammadiyah itu akan bertindak, karena kita yakin bahwa Muhammadiyah yang diperjuangkan itu adalah Islam, Islam kafah, Islam yang menggembirakan dan memberikan pencerahan dalam kehidupan. Ya. Segala amal usaha yang ada sekarang ini itu berawal dari konsep itu, berawal dari pemahaman Islam yang betul-betul harus diamalkan dan diwujudkan di dalam kehidupan. Tidak boleh Islam hanya konsep. Dan Islam tidak hanya sebatas pada ibadah ritual, tapi Islam itu mencakup juga muamalah duniawiyah. Jadi tidak boleh hanya dibatasi Islam mau ning masjid, enggak. Islam mau hanya sholat tok, enggak. Tapi Islam itu adalah seluruh kehidupan kita ini Islam. Termasuk dalam dunia politik pun tidak boleh lepas daripada Islam. Apalagi pelaku-pelaku politik yang dari seorang Muslim itu tidak boleh lepas dari nilai-nilai Islam. Jadi seandainya Islam ini digunakan landasan dalam berpolitik, tentu politik kita ini akan menjadi politik yang sekarang tidak seperti sekarang yang labelkan oleh masyarakat bahwa politik itu kotor. Sebenarnya konsep Islam politik itu tidak kotor. Asal politik itu tidak tercerabut dari akar-akar nilai-nilai agama Islam. Maka politik ini akan menjadi indah tentunya. Nah, tapi karena memang sudah terkadung orang mengatakan politik itu kotor karena memang prakteknya seperti itu, maka ya tentunya harus kita perbaiki. Kita harus kembali, terutama politisi-politisi Muslim itu tidak boleh lepas dari nilai-nilai Islam kita. Ini termasuk dalam politik, kemudian di dalam bermuamalah,
jual beli, berdagang, berbisnis, ini nggak boleh lepas dari nilai-nilai Islam. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya yang namanya mencerahkan ini ya tentunya berangkat dari apa? Membiasakan kita iqra tentunya. Jadi agar kita bisa memberikan pencerahan tentunya kita harus membiasakan iqra. Seperti yang Allah pertama kali sampaikan kepada Nabi di awal beliau diangkat menjadi seorang Rasul, itu mendapatkan ayat yang pertama adalah iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca tidak sekedar membaca, tapi membaca yang ada nilai-nilai langit, membaca yang ada nilai-nilai profetik, nilai-nilai ilahiyahnya. Jadi tidak hanya sekedar membaca. Jadi, monggo nanti dijabarkan lagi yang namanya Iqra. Kenapa itu di dalam konsep turunnya Islam itu kok Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu Iqra? Itu saya yakin, ya, itulah Allah memberikan satu konsep kepada Rasulullah agar di dalam membangun masyarakat yang indah, membangun masyarakat yang marhamah, berangkat dari Iqra tadi, dari budaya membaca. Ya. Ini kemudian yang kedua untuk memberikan pencerahan itu tentunya bagaimana kita mencerahkan dalam perilaku kita. Jadi perilaku dan sikap hidup kita ini harus dicerahkan, ya. Harus berani merubah perilaku kita yang dari yang tidak baik menjadi baik, yang dari tidak produktif menjadi produktif, yang ya destruktif menjadi konstruktif, ya. Jadi jelek menjadi baik. Inilah hal-hal yang memang harus kita lakukan di dalam berislam dan bermuhammadiyah. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan, saudara-saudara sekalian. Barangkali memberikan satu manfaat bagi kita di dalam bagaimana kita bermuhammadiyah yang menggembirakan dan mencerahkan. Ya, tadi sudah saya sampaikan berbagai hal yang bisa kita pahami dari kisah dan hadis Nabi yang memang memberikan petunjuk kepada kita bahwa beragama, apalagi bermuhammadiyah, itu memang harus menggembirakan. Dakwah itu harus menggembirakan. Ya. Walaupun toh isinya juga ternyata memang ada yang sesuatu yang berat, tapi berat itu masyarakat, umat bisa menerima dengan sukahati, sukacita. Nah, ini yang namanya menggembirakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang sampaikan kurang berkenan, kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara untuk. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Yusuf Ali atas materi yang baru saja disampaikan. Mungkin di antara teman-teman yang menyaksikan secara langsung atau secara online ada pertanyaan, dipersilakan. Enggak, kalau ada hal yang perlu diperjelas. Di awal 13 ya. Tadi 17 ya. Ini di Instagram juga bisa tidak. Jadi ini nanti ada beberapa yang gabung. Ada 26 lagi di Langsung bisa disampaikan lewat chat. Iya. Sing dulu.
sedikit ya, aku memang nanti ya Pak, generasi muda agak susah kalau diajak ke kajian gitu. Misalnya kuotanya Itu juga mungkin sih. Ya, kuota. Sebenarnya kalau dari saya pribadi sih memang lebih senang kayak kajian itu langsung daripada kayak online. SPC kan ya ini sebuah terobosan. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya yakin yang di awal ini pasti mungkin banyak yang belum tahu ya, atau mungkin tadi Mas Kiki mengatakan apa punya kota, nggak punya kota ya, paket itu data juga bisa jadi, karena ini juga membutuhkan apa paketan internet. Nggak apa-apa, jadi walaupun hanya 13 di awal, alhamdulillah lah ada yang mendengarkan ya. Jadi di lain waktu lebih digencarkan lagi untuk promosinya gitu. Mungkin dari saya pribadi Sudah acara. Orang bener kan? Ya orang mungkin. Aku sudah bagian orang mungkin. Kharikul adah ya nggak mungkin. Ya, Ketua Takmir Masjid Agung saja sudah memberikan tahniah. Ya, selamat kehadiran. Ya, mereka kan sudah tahu. Ya. Nanti, ya kalian nggak mustahil Pak. Kalau ada kok kharikul ada tenang betul di apa yang ya ditunggu insyaallah. Nggak usah, nggak ada urusan. Ya. Silakan Mas Andras. Bisa ini ada pertanyaan dari kolom yang di internet. Jadi ini dari Azalea Bustanika Purworejo. Nah ini bertanya, baik Ustadz mau bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang vaksin COVID? Ya, karena kita sebagai Muhammadiyun ya, Muhammadiyun, jadi kita ya juga berangkat dari fatwa dari Muhammadiyah. Selaku warga Muhammadiyah itu juga harus merujuk pada apa yang disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah kita. Jadi kalau saya memang bersebaran ya pendapat-pendapat yang ada di masyarakat itu, bisa saja itu juga benar, bisa saja itu juga salah. Ya. Jadi kalau kita berangkat dari fatwa Majelis Tarjih, ya Majelis Tarjih itu kan bisa dibaca di sana. Bagaimana menurut tarjih, gitu kan? Jadi yang namanya wabah ini kan sesuatu yang darurat. Ya. Apalagi kondisinya juga semakin meningkat. Ya. Di setiap hari itu pasti orang meninggal itu terjadi. Yang protokolnya protokol COVID.
Itu menunjukkan bahwa memang wabah ini ada. Kalau wabah ini ada kan kita harus berikhtiar. Nah, ikhtiar kita bagaimana? Ya ikhtiar kita harus ya dengan 3M, 3T gitu kan. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah ditemukan yang namanya vaksin. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama yang mengatakan vaksin Sinovac itu adalah halal dan suci, kemudian BPOM sendiri juga mengatakan itu aman, gitu ya. Nah, jadi dari pihak-pihak yang berkompeten itu sudah mengatakan seperti itu, maka ya tentunya kita ya juga sami'na wa ata'na dengan apa yang disampaikan oleh para ahli itu. Saya yakin kita husnudzon saja bahwa mereka itu tidak merekayasa pendapat, fatwa dan sebagainya, tidak. Kita husnudzon saja. Dan saya yakin tidak merekayasa. Ya. Oleh karena itu ya bagi saya sendiri yang namanya vaksin itu kalau memang vaksin dikatakan bukan obat, tapi itu kan menambah menambah imunitas daripada tubuh kita. Karena vaksin itu katanya dari virus yang dilemahkan, ya, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita, kemudian ketika nanti ada virus datang, virus itu akan membuat antibodi pada tubuh kita. Nah, kalau melihat manfaat daripada vaksin ini, ya tentunya ini satu hal yang memang perlu kita lakukan. Tapi sebenarnya ya memang itu tadi, sebenarnya vaksin itu tidak kemudian dihadapkan dengan sebuah hukuman ataupun denda dan sebagainya. Tidak, mestinya harusnya itu kalau menurut saya itu ya vaksin silahkan, yang mau vaksin silahkan, kalau yang tidak ya tetap jaga ikhtiar dengan cara lain kan gitu. Memang negara kita kan memang mengkhawatirkan karena memang perkembangan COVID yang ada ini semakin melonjak tinggi, ya, sehingga negara ini harus melakukan langkah, yaitu dengan cara mendatangkan atau membeli vaksin. Kalau saya menanggapi ini ya enteng-enteng saja lah. Nek gelem ya vaksin, nek ora ya ora kan. Ya. Apa-apa gitu kan. Tapi itu tadi memang di negara kita ada undang-undang persoalannya di sana. Ada undang-undang pelanggaran ya, yang bagi yang menolak harus dipenjara 1 tahun atau denda 100 juta lah ini kan. Kalau itu hak, alhamdulillah gitu kan. Karena memang di dalam undang-undang tahun 2018 kan ada itu memang. Tapi memang sinkronisasi itu dengan keadaan sekarang kayaknya kurang. Jadi kalau saya silakanlah dengan vaksin ini ditanggapi dengan enteng-enteng saja. Ya, dengan enteng-enteng saja, biasa-biasa saja, sehingga kita tidak usah malah jadi stres nanti kalau kita menghadapi dengan jadi stres, mungkin virus akan hinggap pada kita kan. Kontennya kan gitu, kalau orang dalam kondisi stres itu cenderung virus akan mendekat kepada kita. Ini makanya tidak boleh stres kita. Maka sholatlah terus, ya, berzikir terus, berdoa, berikhtiar, dan yang gembira teruslah, ya, sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita sendiri. Jadi sekali lagi, kalau saya vaksin itu kita tanggapi saja dengan enteng-enteng saja, ya. Kemudian kalau memang kita mau untuk menambah antibodi kita, ya silakan vaksin. Kalau tidak, ya monggo, tinggal nanti resikonya bagaimana kan gitu. Kalau memang negara tidak melakukan istilahnya hukum, ya tidak masalah.
Tapi bagi kita yang mungkin membutuhkan adanya vaksin, silahkan untuk menambah kekebalan dan daya tahan tubuh kita, antibodi kita. Itu aja mungkin dari saya. Barangkali ada tambahan lagi, monggo. Seperti tadi dalam Islam tadi ya, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Jadi buat-buat sajalah yang ada ini dengan yang ringan-ringan, yang mudah-mudah saja. Ya, jangan sampai memberatkan dan menyusahkan kita. Mungkin ada yang lain? Silakan Mas. Mungkin Mas Kiki nambahkan, silakan Mas Kiki. Kaitannya dengan Muhammadiyah yang mengimbarakan dan mencerahkan. Ya, yang pertama memang harus memang Muhammadiyah itu sebagai Tuhan, jadi mati Tuhan sebagai kewajiban, karena dengan Muhammadiyah sendiri kan secara tidak langsung kan mengajarkan bagaimana kita berislam yang sesungguhnya seperti itu. Bagaimana tujuan Muhammadiyah kan atau masyarakat Islam yang benar-benar, dan yang memang harus dipahami bahwa kita dalam Muhammadiyah diminta pertama memang harus loyalitas, itu penting. Loyalitas terhadap persyarikatan Muhammadiyah, cinta terhadap persyarikatan Muhammadiyah, ada rasa memiliki terhadap persyarikatan Muhammadiyah, dan itu diwujudkan dengan cara sebagai sebisa apapun kita meluangkan untuk persyarikatan Muhammadiyah. Dan hanya sekedar saya ingin menambahkan saja kepada mungkin peserta dari dari mungkin yang online ini, yang mungkin lah bisa mungkin dengan cara apa saja dalam mungkin menyukseskan pendidikannya, terutama di kabupaten kita di rumah ini harus disukseskan. Kita sudah punya amal usaha pendidikan, nah ayo kita sudah punya emas di gudang sendiri, maka jangan melirik gudang orang lain, nah maka dimanfaatkan. Nah, mungkin bisa bersekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tidak harus cuma kalau memang ini sekolah-sekolah Muhammadiyah yang di luar daerah, silakan sekolah di luar daerah di sekolah Muhammadiyah. Tapi dengan catatan setelah sudah berhasil, kembalilah ke Muhammadiyah Demak untuk menyalurkan. Sudah punya lazismu. Nah, kalau sudah punya lazismu, nah warga Muhammadiyah besok untuk menyalurkan harta-hartanya untuk menginfakkan, mendermakan di lazismu. Karena kita sudah punya lembaga sendiri yang mengurus itu. Nah, itu salah satu bentuk rasa cinta kita terhadap persyarikatan Muhammadiyah. Jadi ditunjukkan dengan cara itu tadi. Salah satunya dengan cara itu. Jadi kita sudah punya emas di gudang sendiri, sudah punya kebun sendiri. Lalu untuk apa gunanya kita melirik kebun orang lain? Nah, tinggal bagaimana kita yang mengisi. Kalau bukan kita yang mengisi, siapa lagi? Tentu kita tidak bisa berharap kepada yang lain. Nah, kita harus bisa mengisi sendiri. Alhamdulillah kita sudah sukses di Demak ini, sudah ada rumah sakit, sudah ada lazismu, sudah bergerak lazismunya. Nah, tinggal kita warga Muhammadiyah yang mengisi. Nah, tinggal bagaimana kita warga Muhammadiyah yang mensukseskan itu semua. So, rumah sakit sudah jadi, berobat di rumah sakit Muhammadiyah. Sudah ada lazismu, ayo bersedekahnya di lazismu Muhammadiyah. Gitu. Jadi harus disukseskan. Mengirimkan bantuan MDMC dan lazismu sudah siap. Tunjukkan dengan cara itu. Yang muda-muda, nah, bergabung ke Angkatan Muda Muhammadiyah. Ada IPM, ada Pemuda, ada Nasihatul Aisyah. Nah, kalau ada IPS, ada PS, ada HW. Nah, itu bisa bergabung di situ semua. Yang muda-muda di Demak ini. Jadi mungkin panjenengan semua, mungkin sepuh, yang menyaksikan video saya yang video ini. Nah, tolong putra-putranya itu, yang memang betul-betul mungkin sekarang liburan ini tidak begitu banyak aktivitas dan masih bisa meluangkan waktu, diajak kita ke Darussalam ini. Ayo kita bergabung terhadap pemuda-pemuda Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah, disukseskan lah. Karena
Kalau yang mungkin sepuh-sepuh nanti sudah tidak ada, maka yang menjadi jantungnya Persyarikatan Muhammadiyah Demak ini yang muda-muda ini. Nah, ini yang harus dipahami. Mungkin itu saja dari saya. Yang jelas berbangga dengan Muhammadiyah, harus bergembira dengan Muhammadiyah, berjuang di Muhammadiyah. Jadikan setiap detak jantungmu, setiap nafasmu untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahan yang baru saja disampaikan oleh Mas Kiki. Ya. Nah, itu bisa menjadi kode keras buat kita semua, teman-teman Muhammadiyah. Kan ada mengatakan murid-murid Muhammadiyah, kan gitu, Mas. Ada pertanyaan lagi di kolom internet? Tidak ada, ya? Gitu. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kajian. Ya, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, setidaknya ini adalah kesempatan yang sudah Allah berikan bagi kita semua untuk bisa menuntut ilmu. Semoga dalam majelis ini kita mendapatkan hikmah yang luar biasa. Amin. Memasuki acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan itu semua datangnya dari kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin lancar Mas Kiki? Alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Ya, depan artinya di kampus bisa dihapus. Bisa. Itu nanti tersimpan otomatis jadi upload video. Ah, Oke, monggo.